Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya Sintia Utami selaku guru bahasa Indonesia kami, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ungkapkan puji dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat agar saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan pidato di pagi hari yang cerah ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sabira Aska dari kelas 9A ingin menyampaikan pidato yang bertemakan kekerasan terhadap anak. Teman-teman yang saya sayangi, anak merupakan harapan dan tumpuan bagi orang tua. Setidaknya, wajib dilindungi dan juga diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus pelecehan seksual dan juga kekerasan terhadap anak seolah memutarbalikkan fakta tersebut. Tak sedikit anak yang mendapat perlakuan keras dari orang tuanya. Entah itu di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, maupun lingkungan sosial. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak. Entah itu kekerasan fisik, verbal, mental, maupun pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksual. Tentunya kita semua sudah tidak asing dengan kata ini. Tak sedikit korban dari kasus pelecehan seksual. Ironisnya, pelaku tersebut biasanya merupakan orang terdekat dari si anak. Tentunya, hal ini bisa memicu trauma pada anak. Misalnya, anak yang tidak mau pergi sekolah setelah tubuhnya dihajar oleh gurunya sendiri. Terdapat berbagai faktor pemicu terjadinya hal tersebut. Yang pertama, pengulangan sejarah kelam orang tua, kurangnya pematangan secara psikologis, keluarga yang tidak mampu mendidik anak, keluarga yang pecah akibat perceraian, atau bahkan anak yang tidak diinginkan atau anak di luar nikah. Berikut merupakan dampak kekerasan terhadap anak. Sifat agresif. Ya, sifat ini biasanya muncul karena si anak merasa orang terdekatnya tidak bisa melindunginya. Biasanya, sifat ini muncul ketika pelaku kekerasan berada di sekitar si anak. Tentunya, hal ini bukanlah hal yang sederhana dan juga sepele. Hal ini perlu tindak lanjut dari psikologi atau dokter. Akan tetapi, sifat agresif tidak selalu muncul terhadap anak. Ada juga murung atau depresi. Sifat ini biasanya dapat merubah anak secara drastis, seperti memiliki pola tidur yang tidak teratur, atau bahkan penurunan berat badan. Beberapa anak juga melalui masa-masa yang sangat kelam. Biasanya, mulainya merokok, mulainya meminum alkohol, atau bahkan masuknya ke dalam pergaulan bebas. Mudah menangis. Mudah menangis biasanya muncul juga terhadap anak yang menerima kekerasan. Biasanya, anak mudah menangis karena ia kehilangan figur yang dapat melindunginya. Sehingga ia merasa lingkungan sekitarnya tidaklah aman. Biasanya, ketika ia dewasa, ia akan sulit mempercayai orang. Resiko yang sangat besar. Dia akan melakukan kekerasan kepada orang di sekitarnya, atau bahkan kepada orang yang tidak ia kenali. Kondisi ini amatlah memprihatinkan. Bukan berarti masalah ini tidak memiliki solusi. Perlunya koordinasi terhadap orang tua agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak sangatlah penting. Peran orang tua juga sangatlah penting bagi kehidupan anak. Tentunya kita tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang selalu melakukan tindak kekerasan terhadap rakyatnya. Persoalannya adalah sejauh mana hukum dan perundang-undangan Indonesia berlaku. Apresiasi mengenai fenomena ini juga amatlah penting, baik itu terhadap perbuatan, pelaku, maupun anak sebagai korban. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan.
Bila ada kurang kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.